Oke, baik, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan mulai kelas apologetik ke-1. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinanmu dalam kami mengikuti kelas kami pada siang hari ini. Tuhan tolong tambahkan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti, dan juga kami dapat membangun diri kami sedemikian rupa hingga kami dapat memberikan pertanggungan jawab pada orang-orang yang meminta pertanggung jawab iman kami. Tuhan tolong pimpin kami semua. Kami berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita ya, sampai di pertemuan kita yang ke-8 ya. Ini kelas yang ke-8. Oke, jadi minggu depan kita akan ada mites. Jadi dari awal hingga metodologi saja ya. Jadi yang worldview, yang pelajaran hari ini akan masuk untuk bahan final test ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang panteisme. Panteisme. Oke, nah jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang metodologi ya. Ada agnostikisme, ada evidentialisme, eksperimentalisme. Nah, itu semua adalah metodologi. Nah, mulai di bagian ini kita akan masuk tentang worldview ya, cara pandang seseorang terhadap dunia. Dan dari worldview ini akhirnya nanti menjadi kepercayaan, jadi agama-agama ya. Nah, mungkin saya kasih garis besar terlebih dahulu tentang worldview. Nah, jadi ada 7 worldviews ya, berkaitan dengan reality ya, realitas. Ini lihat tentang Allah. Ada yang tidak percaya ada Allah, itu ateisme. Sementara yang percaya banyak Allah, politeisme. Yang percaya satu Allah, monoteisme. Nah, yang ya percaya ada Allah ya, itu ada juga yang berkata ya ada Allahnya yang terbatas, ada Allahnya yang tidak terbatas ya, finite dan infinite. Allahnya terbatas terbagi jadi dua, ada panenteisme ya, Allah ada di dalam dan bagian dari dunia. Kemudian ada juga Allah terbatas tapi dia tidak ada di dalam dunia ya, tadi ada dalam dunia, sekarang tidak ada dalam dunia ya, itu disebut Godism. Nah, sementara paham yang percaya bahwa Allah tidak terbatas ya, itu ada pantheism. Itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, kemudian bicara tentang Allah yang melampaui alam semesta, transcendent. Ini ada yang namanya deism ya, deisme. Jadi Allahnya tidak terlibat di dalam dunia. Nah, kemudian ya, turun lagi ke bawah, percaya Allah terlibat dalam dunia, melampaui dalam dunia, tapi juga Allah terlibat dalam dunia, aktif dalam alam semesta, immanent God. Ada kepercayaan ya, theism. Oke, ini ada ya 7 worldview: atheism, polytheism, pantheism, godism, pantheism, deism, theism ya. Oke, nah ini gambaran besar tentang worldview ya, cara pandang seorang terhadap dunia. Nah, kita akan mempelajari ini. Kita akan melihat tentang deism, pantheism, atheism, pantheism ya. Polytheism nanti akan sudah include di dalam monotheism, di dalam theism ya, akan terreview di situ. Nah, ini
Oke, nah ini adalah bisa dikatakan semacam ilustrasi ya, ilustrasi dari worldview yang akan kita pelajari di tengah semester sampai akhir ya. Ada theism, God, universe ya, Allah di luar dari alam semesta, Allah yang menciptakan tapi Allah terlibat ya. Kalau deism tidak ada tanda panahnya, jadi Allah tidak terlibat di situ ya. Pandeism atau pantheisme ya, itu universe sama dengan God ya. Ya, atheism hanya ada universe ya, tidak ada God ya, tidak percaya ada Allah ya. Sorry, ini pantheism ya. Yang terakhir ya, panentheism, pandeism ya, Allah di dalam alam semesta. Jadi alam semesta itu ibaratnya tubuhnya Allah ya. Nah, pantheisme itu alam semesta sama dengan Allah. Nah, ada perbedaan ya antara pantheism dengan panentheism. Oke. Oke, sudah. Kita masuk ke materi ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Pantheisme. Oke, pendahuluan. Pantheisme berasal dari dua kata Yunani, yakni pan yang artinya seluruh dan theos yang artinya adalah Allah. Jadi seluruh, pan itu artinya seluruh, theos atau Allah. Seluruh Allah. Jadi pantheisme adalah suatu kepercayaan bahwa alam semesta dan segala sesuatu di dalam alam semesta adalah Allah. Jadi alam semesta itu Allah dan segala sesuatu dalam alam semesta adalah Allah. Para panteis tidak percaya Allah yang bersifat pribadi. Tidak percaya Allah yang bersifat pribadi. Nah, sementara kita yang percaya teisme, yang Alkitab ajarkan Allah adalah pribadi ya. Kalau para panteis tidak. Tetapi mereka menerima semua Allah atau dewa karena mereka memandang Allah dengan segala sesuatu. Allah adalah segala sesuatunya dan semua orang dan semua orang dan double ini. Dan semua orang dan semuanya adalah Allah. Ada double situ ya, semua orang dan semua orang kelebihan. Oke. Nah, pantheisme ini adalah worldview yang banyak dianut oleh orang Hindu ya. Jadi agama Hindu masuk ke dalam lingkup pantheisme ini, Buddha juga, kemudian kepercayaan New Age, Christian Science, Scientology, nah itu semua masuk ke dalam lingkup daripada pantheisme. Jadi cara pandang mereka tentang dunia itu secara garis besar itu sama, bahwa semua orang dan semuanya adalah Allah. Oke, nah ingat, jadi ya pandangan pantheisme ini yang hari ini banyak marak dianut oleh banyak orang di muka bumi ini sebenarnya bukanlah satu orang baru ya. Jadi ya Hinduisme sendiri memang mulainya lumayan lama ya, lumayan jauh ya, sebelum PB. Nah, tetapi kita lihat kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, ajaran pantheisme sendiri bahkan lebih jauh lagi daripada munculnya Hinduisme itu sendiri ya. Itu kapan? Ya kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu ya. Di Taman Eden ketika iblis yang memakai ular kemudian menghembuskan ya, doktrin pantheisme ini
tidak hawa, kamu tidak akan mati. Justru kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu tidak akan mati, kamu akan jadi sama seperti Allah. Ini adalah doktrin, ya, doktrinnya iblis, ya, dustanya iblis. Jadi, nah ini ya, akhirnya sekarang bermanifestasi dalam ya worldview panteisme ini, ya, dusta iblis ini. Tidak, tapi justru kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi ustaznya iblis ya panteisme ini. Oke, pemahaman ini menyusup masuk dalam banyak film-film seperti Star Wars, Force, ya. Jadi ingat Star Wars, ya. May the Force be with you. Itu dia, ya. May the Force be with you. Jadi itu menyusupkan ya, pengajaran panteisme, ya, avatar dan lain-lain, ya, reinkarnasi. Nah, salah satu pemeran ya, dalam Star Wars itu dia menyusupkan itu doktrin. The Force is an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Obi-Wan Kenobi. Di force, yang dia bilangnya force adalah energi, ya, medan energi yang menciptakan seluruh makhluk hidup. Force ada di sekeliling kita, ya, penetrates us, ya, masuk dalam kita dan mengikat seluruh galaksi bersama-sama, ya. Yang dinamakan the force itu ya pengertian Allahnya dalam konsep panteisme. Mary Baker Eddy, pendiri Scientology, mengatakan Allah itu identik dengan alam, tetapi alam itu rohania dan tidak diwujudkan dalam materi. Allah adalah semuanya. Oleh karena itu, semua yang sungguh-sungguh eksis ada di dalam dan berasal dari Allah. Itu kutipan bukunya, ya. Kalau begitu, apakah kita hanyalah pemikiran dalam pikiran Allah? Jadi manusia menurut Scientology hanyalah pemikiran dalam pikiran Allah, jadi tidak sungguh-sungguh eksis. Kejahatan hanyalah ilusi dan tidak ada dasar. Nah, ini juga salah satu pengajaran daripada panteisme yang juga nanti kita akan lihat sanggahannya. Okay. When gazing up at the night sky, it's not you that sees the universe, it's the universe seeing itself through the eyes of a human. Ketika engkau memandang ke langit, bukan engkau yang sedang melihat alam semesta, tetapi alam semesta yang sedang memandang dirinya sendiri melalui mata seorang manusia. Jadi kita semua ini ya alam semesta itu adalah Allah, ya. Jadi ya, itu ya ajaran panteisme. We worship nature, don't love, ya. We can prove it exists, ya. Kita menyembah nature, ya, alam, yang tertawa, kita bisa membuktikannya itu eksis. We are stars wrapped in skin. Kita adalah bintang-bintang yang terbungkus dalam kulit. The light you are seeking has always been within. Terang yang kau cari ya, selalu ada di dalam. You are the universe, expressing itself as a human for a little while. Menurut Eckhart Tolle, kaulah alam semesta yang mengekspresikan dirinya sebagai seorang manusia untuk sementara. Jadi lihat kata-katanya. Jadi kita ini adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta itu adalah pemikirannya yang mereka sebut Allah, ya, yang bukan pribadi. Oke, panteisme memanifestasikan dirinya dalam banyak keyakinan, ya. Hinduisme, Buddhisme, New Age, The Avatar, ya, Gaia, environmentalisme, The Force, ya, Star Wars. Oke, kita mau lihat sekarang beberapa panteis terkenal. Beberapa panteis terkenal. Ada yang namanya Vyasa. Ya, Vyasa abad 3 sebelum Masehi. Ini adalah penulis Mahabharata. Ya, Anda tahu Mahabharata ini adalah kisah epik, ya,
pertempuran antara Pandawa dengan Kurawa ya. Kalau Anda suka film-film India ya, terutama yang berkaitan dengan sejarah, nama Mahabharata ini sangat-sangat terkenal. Sehingga banyak tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata ini yang kemudian diangkat menjadikan dewa ya. Anda dapatkan cerita tentang Bima ya, yang pegang gada ya. Kita ada di Indonesia ada kuku Bima itu kuat ya. Bima itu kuat, orang kuat. Kemudian ada Arjuna ya. Ada Indonesia ya, ada mengenal juga nama Krishna ya. Jadi ya kisah Mahabharata ya, ini sangat terkenal. Nah ini biasa ada penulisnya. Nah ini adalah seorang pantais yang terkenal ya, Hindu. Kemudian Lao Tzu 604 sebelum Masehi, pendiri Taoisme. Lao Tzu. Kemudian ada Spinoza 1632 sampai 1677 AD ya. Spinoza ini adalah seorang filsuf Yahudi Belanda yang disebut juga nabi dan pangerannya panteisme ya, Spinoza. Nabi dan pangerannya panteisme. Kemudian ada lagi Goethe ya. 1749-1832. Seorang penulis, artis, kemudian politikus Jerman ya, Goethe. Kemudian ada Nikola Tesla 1856-1943. Nah Nikola Tesla ini saingannya Thomas Alva Edison ya. Nikola Tesla sayangnya dia mati bunuh diri. Kemudian ada lagi Albert Einstein ya, 1879 sampai 1955. Nah Albert Einstein juga dimasukkan dalam kelompok panteis di sini karena dia buat pernyataan seperti ini. Meskipun dia orang Yahudi. I believe in Spinoza's God who reveal himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concern who concern himself with the fates and action of human beings. Ya, jadi dia nggak percaya Allah yang terlibat dalam ya urusan manusia dan tindakan-tindakan manusia. Ya. Padahal itu Allah yang digambarkan dalam Alkitab. Ya. Tapi dia percaya pada Allahnya Spinoza, ya. Albert Einstein. Oke, nah kita mau masuk sekarang ke jenis-jenis panteisme. Oke, jenis-jenis panteisme. Oke, satu kita lihat absolute pantheism. Ya. Absolute pantheism. Ya. Absolute pantheism. Nah, ini tokohnya ada Parmenides. Nah, apa pengajaran dari absolute pantheism? Jadi mereka semua masuk ke dalam kelompok garis besar pantheism, hanya ada sedikit variasi ya dalam kepercayaan mereka. Nah, absolute pantheism percaya bahwa semua realita adalah satu kesatuan tunggal, yang lainnya hanyalah ilusi. Ya, yang lainnya hanyalah ilusi. Oke. Jadi hanya ada satu pribadi dalam dunia. Ini diajarkan dalam absolute pantheism. Pribadi itu adalah Allah. Nah, semua yang lain yang nampak eksis itu sebenarnya adalah ilusi. Ya, termasuk alam semesta, termasuk Anda dan saya, ya, semuanya ilusi. Ya, ini absolute pantheism. Oke. Yang kedua, tipe pantheism yang kedua ada yang namanya modal pantheism. Modal pantheism. Ya, modal pantheism. Tokohnya ini Spinoza ya.
Oke, kemudian pengajaran dari modal panteisme ini, segala sesuatu selain dari satu zat yang tidak terbatas hanyalah eksis ya, sebagai salah satu bentuk atau manifestasi dari hakikat ilahi. Ya, jadi seperti alam semesta, kalau absolute panteisme tadi dikatakan semuanya ilusi selain Allah. Kalau yang modalisme ya, mood ya, ini mirip dengan ya percayaan proper ya, Allah tentang ya tentang Allah ya dalam eh, ya dalam cakupan tentang eh, kepribadian Allah ya. Ada yang tertunggal, kemudian ada yang juga yang tidak percaya tertunggal, ada juga yang ya sabellianisme. Nah, sabellianisme itu sama dengan modalisme. Jadi satu pribadi punya peran yang berbeda-beda ya. Nah, sama nih, modal panteisme juga satu pribadi Allah. Kemudian yang lainnya seperti alam semesta, kemudian Anda dan saya itu adalah bentuk ya, mereka bilangnya bentuk atau manifestasi. Bentuk atau manifestasi dari hakikat ilahi. Oke. Bentuk atau manifestasi. Bentuk atau manifestasi dari hakikat ilahi. Oke. Itu modal panteisme. Nah, kita lihat yang ketiga itu ada emanational pantheism ya, emanational pantheism. Oke, kita lihat ya. Emanational pantheism. Jadi emanasi. Tokohnya ini adalah Plotinus. Nah, kalau absolut bilangnya ilusi, kalau modal bilangnya bentuk, itu adalah manifestasi atau salah satu bentuk alam semesta dan kita begitu selain daripada Allah. Nah, kalau emanational pantheism mereka bilangnya ya, itu adalah emanasi ya. Jadi alam semesta dan kita manusia itu keluar ya, hasil emanasi dari Allah. Jadi ciptaan keluar dari Allah dalam berbagai tingkatan realitas, tergantung dari jarak mereka dari Allah dan tingkat kemampuan mereka berkembang banyak. Jadi ini emanasi. Jadi ibaratnya seperti Allah itu seperti biji. Nah, alam semesta termasuk kita itu seperti bunganya. Kita bunganya keluar dari biji itu, berkembang dari biji itu. Itu emanational pantheism. Oke, yang keempat ada yang namanya Radhakrishnan pantheism ya, Radhakrishnan pantheism atau multi-level pantheism. Multi-level pantheism atau Radhakrishnan. Nah, kenapa dikatakan Radhakrishnan? Yang tokoh utamanya adalah Radhakrishnan. Nah, pengajaran mereka satu yang absolut, yaitu Brahman, dinyatakan dalam berbagai tingkatan realitasnya. Brahman. Satu yang absolut, Brahman, dinyatakan dalam berbagai tingkatan realitas. Ya, Radhakrishnan halaman 59. Sesungguhnya pada mulanya dunia ini adalah Brahman ya. Dalam kita Alkitab ya, pada mulanya adalah Allah. Mereka bilang pada mulanya adalah Brahman. Tingkatannya adalah seperti ini ya. Brahman, kemudian Isvara ya, creative spirit, roh yang kreatif. Kemudian ada Hiranya Garbha ya, the word spirit ya, roh. Nah, Brahman adalah ya, yang absolut. Nah, Brahman yang absolut adalah sempurna dan tidak memerlukan apa-apa, bebas untuk bergerak atau tidak, berbentuk atau tidak.
dalam isvara, yang absolut, yang tidak terukur menjadi terukur, yang tidak dapat berubah menjadi yang tidak terbatas, yang mampu menghasilkan banyak ciptaan, ya, isvara. Kemudian, jadi ini level kedua, ya, multi level. Yang absolut disebut Brahman, yang rohnya bergerak kemana-mana di alam semesta, itu disebut, ya, Hiranyagarbha. Yang di sini, ya, Hiranyagarbha itu jawabannya, yang bergerak kemana-mana, Hiranyagarbha. Tetapi kalau membicarakan Allah yang personal, yang menciptakan, melindungi, dan menghancurkan alam semesta, disebut Isvara. Disebut Isvara. Isvara. Oke. Jadi Brahman itu yang nggak ngapain, kemudian yang menciptakan, melindungi, menghancurkan, ya, Isvara. Nah, Isvara akhirnya menjadi Brahma, Wisnu, dan Shiva. Oke, nah, ada banyak sekali variasi, ya, bahkan di dalam Hinduisme sendiri. Tapi ini akan masuk nanti ke masuk ke pelajaran bidat-bidat, ya, bidat-bidat non-Kristen, ya. Jadi ada kelompok Hinduisme yang percaya semacam seperti Tritunggal itu adalah yang tertinggi, Brahma, kemudian ada Wisnu dan Shiva itu sebagai dewa tertinggi, yang paling tinggi. Brahma yang menciptakan, Wisnu yang memelihara, Shiva yang menghancurkan. Tapi ada juga kelompok yang percaya seperti Radha Krishnan ini, ya, seperti Brahma, Wisnu, Shiva itu adalah hasil, ya, emanasi, atau itu adalah level bawahnya daripada Brahman, ya, yang paling utama. Jadi Allah sesungguhnya Brahman, kemudian termanifestasi jadi Brahma, Wisnu, Shiva. Nah, ada juga yang percaya ya Brahman itu akhirnya menjelma jadi Krishna, ya. Kalau Anda suka nonton film di Antv itu ada bocah warna biru, ya. Nah, Krishna ini ada di atas, di tingkat atas daripada Brahma, Wisnu, Shiva. Nah, tetapi ada juga yang percaya ya Krishna ini titisan dari Wisnu, ya, titisan dari Wisnu. Jadi ada banyak variasi, ya, dalam Hinduisme sendiri. Oke, jadi Radha Krishna Pantheism termasuk di dalamnya juga mengajarkan soal karma, reinkarnasi, ya, nirwana. Hampir rata-rata semua ya kelompok dalam Hinduisme itu percaya ini. Kemudian ya Pantheism, ada Radha Krishna Pantheism, kita masuk lagi, ada yang namanya developmental, ya, developmental Pantheism. Developmental Pantheism. Oke, developmental Pantheism. Tokohnya adalah Hegel. Allah memberikan dirinya sendiri dalam proses sejarah. Ya. Jadi sejarah adalah jejak kaki Allah di dalam pasir waktu. Allah memberikan diri sendiri dalam proses sejarah. Sejarah adalah jejak kaki Allah dalam pasir waktu. Nah, ini developmental. Kemudian ada lagi yang namanya permeational pantheism. Permeational pantheism. Permeational pantheism. Permeational pantheism. Nih tokohnya ini dipopulerkan oleh film Star Wars, ya. Star Wars yang tadi itu, ya. Star Wars. Ini George Lucas. Star Wars. Nah, ini mengajarkan bahwa Force
ada dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Ya, bahasanya force kalau menurut mereka ya. Kalau Lause bahasanya ini adalah Tao. Ya, ada dalam segala sesuatu. Nah, kepercayaan ini banyak ditemukan di dalam ya ya Zen Buddhism. Ya, Zen Buddhism. Ya, kepercayaan itu kan Zen Buddhism. Oke, ini permeational pantheism. Oke, nah itu jenis-jenis pantheism. Oke, kita masuk ke 4 pengajaran mereka. Oke, pertama tentang natur Allah. Allah bukanlah pribadi, tetapi sesuatu. Bukanlah pribadi, tetapi sesuatu. Sesuatu. Jadi not a he, but an it. Not a he, but an it. Ya, bukan pribadi, tapi sesuatu ya. It. Kalau he kan untuk kata ganti orang, pribadi. Kepribadian, kesadaran, dan intelek adalah hasil dari emanasi atau manifestasi tingkatan yang lebih rendah. Pada Allah hanya ada satu kesederhanaan yang absolut, ya. Tidak ada bagian-bagian. Oke, jadi natur Allah yang menurut mereka Allah tidak dapat dijangkau ya dengan pengetahuan. Jadi Allah tidak dapat dijangkau, dimengerti melalui pengamatan panca indera kita ataupun kesimpulan logis, tapi mereka percaya Allah itu bisa dijangkau dengan bisikan, ya, bisikan hati yang mistik. Ya. Bisikan hati yang mistik yang seperti apa ya kita juga ya, tahu juga ya. Ya. Jadi apa yang maksud mereka dengan bisikan hati? Ya. Ya, apa berarti ada dengan suara begitu? Oke. Kemudian itu natur Allah. Kita lihat sekarang natur alam semesta. Oke. Ciptaan itu ya mereka percaya keluar dari Allah ya, ex deo. Keluar dari Allah atau ex deo. Ex deo, bukan ex nihilo. Bukan ex nihilo ya, atau diciptakan dari kosong ya, seperti yang dipercaya oleh kaum teis ya, kita di sini. Ciptaan itu keluar dari Allah, bukan ex deo, bukan ya, ex nihilo. Absolut panteis percaya bahwa alam semesta bukanlah sebuah manifestasi, itu yang absolut. Kita semua hanya bagian dari ilusi. Bagian dari ilusi. Oke. Ciptaan tidak sungguh-sungguh eksis. Allah yang eksis, yang lain tidak ada. Ya. Jadi yang lain itu hanya ilusi. Itu tentang natur alam semesta. Oke, hubungan Allah dengan alam semesta. Kontras dengan kaum teis yang memandang Allah Allah melampaui dan terpisah dari alam semesta. Kaum panteis percaya bahwa Allah dan alam semesta adalah ya, satu. Ya, sesuai namanya panteis. Ya. Allah dan alam semesta adalah satu.
Oke, mujizat. Oke, sekarang kita masuk tentang mujizat. Bagaimana pandangan mereka tentang mujizat ya? Mereka menganggap mujizat itu ya mustahil. Mujizat itu mustahil. Oke, karena jika semua adalah Allah dan Allah adalah semua, tidak ada suatu pun yang terpisah dari Allah yang dapat terinterupsi, sehingga membutuhkan mujizat. Membutuhkan mujizat. Oke. Oke, jadi ya karena semuanya adalah Allah, termasuk alam semesta itu adalah Allah, maka ya tidak ada yang terinterupsi ya. Jadi perlu mujizat. Jadi semua yang terjadi ya, ya itu adalah ya Allah ya, nggak perlu mujizat. Oke, karena Allah itu sederhana, ya tidak ada bagian-bagian dan hanya itu saja, maka Allah tidak dapat melakukan mujizat apapun. Karena sebuah mujizat mengindikasikan Allah yang ada di luar dunia ini yang mana ia intervensi. Nah, itu yang kita percaya ya sebagai seorang teis. Itulah mengapa kaum panteis ya tidak percaya mujizat. Ya, oke, tidak percaya mujizat. Oke, jadi mereka tentang mujizat mereka nggak percaya. Oke, tentang manusia, kaum panteis percaya bahwa manusia sebagai pribadi yang berbeda dari Allah adalah tidak nyata. Ya, ini menurut absolut panteism ya, tidak nyata. Jadi kita itu hanya ilusi. Tidak nyata, hanya ilusi. Atau humanisme itu real, tapi masih jauh kurang real daripada Allah. Ya, ini sudah dalam bentuk yang lainnya seperti mungkin ya, modal pantheism atau emanational pantheism ya. Tapi yang absolute pantheism manusia yang lainnya selain Allah itu ilusi. Ajaran utama absolute pantheism adalah manusia harus mengalahkan ketidaktahuan mereka dan menyadari bahwa mereka adalah Allah ya. Mereka adalah Allah. Oke. Manusia memiliki tubuh dan jiwa. Tubuh menahan manusia, mencegah manusia bersatu dengan Allah. Menahan manusia. Oke. Nah, jadi manusia sulit untuk bersatu dengan Allah karena masih menahan tubuh fisik ini. Nah, itu pula ingat itu pula yang diajarkan oleh kaum gnostik ya. Kaum gnostik percaya bahwa materi tubuh fisik ini adalah jahat ya. Sehingga mereka akhirnya terbagi jadi dua. Ada golongan stoik ya, stoa, ada golongan epikurus. Ada yang berusaha untuk melepaskan diri dari tubuh fisik ini dengan cara menyiksa tubuhnya, melakukan asketikisme. Ada juga yang karena tubuh ini jahat ya, jadi akhirnya dia mempraktekkan hedonisme, ya udah makan pesta pora, ya free sex sebebas-bebasnya gitu. Jadi ini juga ya gnostik ya. Jadi tubuh menahan manusia. Kemudian yang terakhir, ya, bagi semua panteis, ya, tujuan utama manusia adalah untuk bersatu dengan Allah. Ini bagi semua panteis. Oke, nah etika sekarang. Panteis biasanya berjuang untuk hidup baik dan mendorong orang lain untuk berbuat yang sama. Seringkali tulisan mereka dipenuhi dengan nasihat untuk membuat penilaian yang baik, untuk mengabdi pada kebenaran, dan untuk mengasihi orang lain. Oke. Jadi etika ya biasa mereka mengajarkan yang baik-baik. Oke. Oke, respon Alkitab. Tuh. Ya, katakan ya Alkitab berkata Allah bukanlah alam semesta,
tetapi Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah bukanlah alam semesta, tapi justru Allah yang menciptakan alam semesta. Oke. Nah, coba kita lihat ya Kejadian 1 ayat 1. Ya, ini ayatnya. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Ya, Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah bukan alam semesta diciptakan oleh Allah. Oke, kita lihat lagi 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja pasal 8. Enggak cocok nih ayatnya, kita ganti ya. Coba kita lihat. Mungkin ayat 12 ya, 8 ayat 12 ya. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi yang memutuskan untuk diam dalam kekelaman ya. Jadi Tuhan yang ciptakan matahari. Oke, 1 Raja-Raja 8 ayat 12. Kemudian kita lihat Ayub pasal 11 ayat yang ke-7. Ayub 11 ayat yang ke-7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Oke. Coba kita cek di King James ya. Sama. Can thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? Oke. Ya kurang masuk juga. Coba kita lihat lagi Mazmur 8 ayat 1. Jadi baru jadi 1 ayat 1 ya tadi. Mazmur 8 ayat 1. Oke, Mazmur 8 ayat 1 dikatakan, biduan menurut lagu Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oke, jadi lihat keagungan Tuhan mengatasi langit ya. Jadi bukan langit itu sendiri ya. Jadi sini Tuhanlah yang menciptakan langit. Jadi dibuat perbedaan antara pencipta dengan ciptaan ya. Nah, sementara dalam panteisme ya itu disamakan. Coba lihat lagi Mazmur 57 ayat yang kelima. Mazmur 57 ayat yang kelima. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi ya. Jadi Allah lebih tinggi daripada ciptaan ya, daripada alam semesta. Allah bukanlah alam semesta. Kemudian 97 ayat yang ke-9. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Ya, jadi yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Jadi dia mengatasi ya bumi ya. Bumi adalah ciptaannya. Oke, kembali ke materi kita. Allahnya panteistik menciptakan karena butuh. Ya, karena butuh. Karena butuh. Sementara Allahnya teistik menciptakan atas dasar ya kasih dan keinginannya. Dasar kasih dan keinginannya.
Allahnya panteistik menciptakan atas dasar butuh, sementara Allahnya teistik menciptakan atas dasar kasih dan keinginannya. Apa maksudnya butuh? Ya, bawahnya situ. Allahnya panteistik tidak komplit tanpa ada ciptaan. Plotinus memberikan ilustrasi. Allah itu seperti sebuah benih yang harus berkembang dalam ciptanya sendiri agar dapat mengeluarkan seluruh potensinya. Sementara Allahnya teistik secara kekal sadar dan komplit dan tidak perlu apapun untuk menyadari bahwa Dia Maha Kuasa. Ya, kalau Allahnya panteistik, ya, ya, ini dalam tipe ya, yang Plotinus itu, ya, emanational pantheism, ya, emanational pantheism. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Allah ya panteistik menciptakan karena butuh, karena itu sebagai satu saluran, ya, sebagai satu saluran Allahnya panteistik untuk ya mengeluarkan seluruh potensinya. Jadi aneh juga. Oke, respon logika. Kita masuk ke nomor 6. Oke, saya naikkan dulu. Respon logika. Absolute pantheism menyanggah dirinya sendiri. Absolute pantheis, ya, kaum absolute pantheis mengklaim, ya, akulah Allah. Akulah Allah. Ini klaim dari seorang absolute pantheis, ya. Nah, kemudian kita review, kita sanggah, ya, bahwa saya bukanlah Allah. Kenapa? Karena saya berubah. Saya berubah. Sementara Allah tidak berubah. Oleh karena itu saya bukanlah Allah. Nah, Allah ya tidak berubah, ya, meskipun ya sifatnya, ya, sifat tidak berubah, kekal, ya, sama. Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan yang akan datang selama-lamanya. Meskipun dalam tindakannya dia bisa, dalam sikapnya dia bisa meresponi, ya, akan tergantung kepada bagaimana respon kita kepadanya, ya. Tapi sifatnya selalu sama. Kemudian poin yang kedua, saya belajar sementara Allah tidak. Saya belajar sementara Allah tidak. Jadi saya melalui suatu proses, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, Allah kan tidak. Ya, Allah ya tidak perlu belajar. Ya. Ia tahu semuanya. Oleh karena itu semua bukanlah Allah dan saya bukanlah Allah. Kemudian ya, kesalahan adalah nyata, ya. Kita percaya kesalahan adalah nyata. Karena panteisme percaya bahwa non panteisme adalah sungguh-sungguh ya, non panteisme adalah sungguh-sungguh salah, ya. Ya, mereka berkata orang yang non panteis salah. Berarti ketika kamu bisa bilang salah, salah itu adalah nyata, ya. Bukti kamu bisa bilang salah, kamu benar, yang lain salah. Oke. Oleh karena itu semua kebenaran bukanlah kebenaran Allah. Ya, oleh karena itu ya, semua kebenaran bukanlah kebenaran Allah. Oke. Kemudian lihat, ya,
Kalau dunia sungguh-sungguh adalah ilusi, bagaimana kita bisa membedakan ya mana yang nyata dan mana yang ilusi? Oke. Mana yang nyata dan mana yang ilusi? Bagaimana kita membedakannya? Lao Tzu pernah bertanya, jika ketika saya tidur, saya adalah seorang manusia yang bermimpi menjadi seekor kupu-kupu. Bagaimana saya tahu? Ya, ketika saya bangun, saya bukanlah kupu-kupu yang bermimpi menjadi seorang manusia. Nah, jadi ini satu pertanyaan yang baik sekali ya dari Lao Tzu. Ya. Bagaimana membedakan mana yang ilusi, mana yang nyata? Ya, saya manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu, atau ketika saya bangun, saya adalah kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia. Oke. Mereka tidak dapat menyangkal pengetahuan dari panca indera yang memberitahu kita bahwa dunia adalah nyata. Karena kalau tidak seorang pun dapat mendengar atau membaca ataupun melihat pengajaran mereka. Ya. Oke. Kemudian kita lihat teksnya lagi. Panteisme juga gagal menjelaskan masalah kejahatan secara memuaskan. Kejahatan secara memuaskan. Oke. Mengatakan kejahatan adalah ilusi belaka, ya, tentu sangat mengesalkan bagi mereka yang menderita atau terluka akibat suatu kejahatan. Kalau kejahatan adalah ilusi, dari mana asalnya? Ya? Kemudian kenapa kok ilusinya lama sekali nih mengalaminya ya, sakit penyakit, kena coronavirus, kena covid, oh itu ilusi. Tapi kenapa harus terbaring 2 minggu? Ya lama sekali. Kemudian dari mana asalnya? Ya, kenapa tampak nyata? Dan bahkan ya kita percaya kaum panteis kan juga merasa sakit ya, jadi mereka juga pasti ada merasa kesusahan dan pada ujungnya juga meninggal ya. Jadi bagaimana menjelaskan itu semua ya? Kalau itu semua ilusi. Oke, kalau Allah adalah semua dan semua adalah Allah seperti yang dipercaya oleh kaum panteis, maka kejahatan adalah sebuah ilusi dan pada akhirnya tidak ada benar dan tidak ada salah. Karena ada 4 kemungkinan mengenai kebaikan dan kejahatan. 1. Jika Allah maha baik, maka kejahatan haruslah terpisah dari Allah. Tapi ini mustahil, karena Allah adalah semuanya. Tidak ada yang bisa eksis kalau terpisah dari Allah. Ya. Demikian pula dengan kejahatan. Ya, Allah adalah semuanya. Ya, panteisme. Nomor 2. Jika Allah maha jahat, maka kebaikan haruslah terpisah dari Allah. Ini juga tidak bisa, karena Allah adalah semuanya. Ya. Panteisme. Jadi menyanggah dirinya sendiri. Ketiga, jika Allah adalah keduanya, maha baik dan maha jahat, juga tidak mungkin. Ini kontradiksi ya. Bagaimana bisa maha jahat sekaligus maha baik ya. Yang keempat, baik dan jahat hanyalah ilusi ya, tidak real. Nah, banyak kaum panteis berposisi di nomor 4 ya. Berposisi di nomor 4. Jadi baik dan jahat itu hanyalah ilusi. Kalau kejahatan hanyalah sebuah ilusi, maka tidak ada yang namanya pikiran atau tindakan yang baik ataupun jahat. Oleh karena itu, apa bedanya kalau kita berkata baik atau memaki, menyayangi atau memperkosa, memberi atau membunuh seseorang? Jika tidak ada perbedaan moral yang final antara perbuatan-perbuatan itu, maka tidak ada tanggung jawab moral juga. Orang kejam atau orang baik sama aja. Menjadi benar sama tidak berartinya dengan menjadi salah. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Dengan demikian, ya, konsep Allah yang dianut oleh kaum panteistik tidaklah koheren, ya, tidak koheren dan tidak dapat diketahui. Tidak koheren dan tidak dapat diketahui. Tidak koheren dan tidak dapat diketahui. Dengan pernyataan bahwa Allah tidak dapat dijangkau dengan pengetahuan atau intelek, itu pun menyanggah pernyataan itu sendiri.
Karena jika klaim itu tidak dapat dimengerti dengan intelek, maka klaim itu sendiri pun menyanggah dirinya sendiri. Ya. Jadi dijelaskan seperti ini. Ya. Kelompok panteis mengharapkan kita untuk secara intelektual mengetahui klaim kebenaran ini, bahwa Allah tidak dapat dimengerti secara intelektual. Itu klaim kebenaran panteis. Ya. Allah tidak dapat dimengerti secara intelektual. Nah, tetapi kaum panteis ingin kita mengerti klaim kebenaran itu dengan memakai intelektual kita. Nah, itu ya kontradiksi ya. Nah, kontradiksi ya di dalam prosesnya. Ya, ingat kita sudah melihat salah satu metodologi memformulasi alat ukur kebenaran ya. Tidak boleh kontradiksi. Ya. Bisa ini tidak dapat dikonfirmasi. Ya, tidak dapat mengkonfirmasi secara tidak langsung karena dalam prosesnya menyanggah dirinya sendiri. Ya. Ya, kalian pahami ya bahwa Allah tidak dapat dipahami secara intelektual. Kalian ingin supaya saya pahami statement itu dengan intelektual, tapi kalian bilang intelektual tidak bisa dipakai. Nah, itu ya, kontradiksi. Dengan kata lain, kaum panteis nampaknya berusaha membuat pernyataan tentang Allah yang menghasilkan sebuah pernyataan bahwa tidak ada pernyataan yang dapat dibuat tentang Allah. Ya, ini kan ya kontradiksi. Oke, kontradiksi. Oke, nah jadi itulah ya pengajaran tentang panteisme. Ya. Nah ingat, ya, panteisme ini bukan barang baru, bahkan ya, sudah lama sekali, dan ini adalah doktrin yang dihembuskan oleh iblis sendiri. Ya. Dimulai dari di Taman Eden, ketika dia membujuk ya Hawa, kamu tidak akan mati, justru kamu akan jadi sama seperti Allah. Ini panteisme. Ya, kita mengatakan bahwa kita pada dasarnya ya kita adalah ciptaan manusia, kita bukanlah Allah. Kita perlu Allah ya, untuk menjadi juru selamat kita. Ya, kita tidak mungkin dengan usaha kita sendiri bisa mencapai Allah, apalagi setelah kita jatuh dalam dosa ya, kita perlu juru selamat. Ya. Nah, itu membedakan antara kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan yang masuk dalam lingkup panteis. Oke, kalau Anda punya pertanyaan silakan Anda kirimkan, bisa di WA group, kirim voice note, atau Anda mau pribadi pada saya silakan. Oke, kita sampai sini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Kami dapat mempelajari tentang panteisme, kami dapat mengenal lebih baik lagi tentang Allah dalam Alkitab, Allah yang melampaui segala ciptaan, tetapi Kau juga sangat peduli dengan kami ciptaanmu Tuhan. Bahkan Kau tidak ingin supaya kami binasa, memberikan jalan penyelamatan pada kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami. Tuhan pimpin agar ketika kami belajar, kami dapat mengerti, kami dapat juga membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.